Siapa yang tak kenal dengan Yogyakarta? Kota ini memiliki berbagai macam julukan, seperti kota pelajar, kota gudeg, kota wisata, hingga daerah istimewa. Kota Yogyakarta menjadi daerah yang istimewa karena secara umum, Yogyakarta hingga kini masih berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh Sultan. Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY atau yang biasa dikenal dengan Yogyakarta, Yogya, Jogja, maupun Jogja adalah kota yang memiliki sejuta warisan budaya peninggalan dari nenek moyang, sehingga dijuluki sebagai kota seni dan kota budaya. Yogya merupakan salah satu kota dengan peninggalan sejarah terbanyak di Indonesia, mulai dari peninggalan perang hingga peninggalan kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu. Salah satu peninggalan kerajaan zaman dahulu yang masih berdiri dan dijadikan objek wisata adalah objek wisata Situs Warung Boto. Warung Boto adalah kompleks situs cagar budaya yang secara administratif meliputi dua wilayah kementerian berbeda, yaitu Kelurahan Rejowinangun di Kementerian Kota Gede dan Kelurahan Warung Boto di Kementerian Umbul Harjo. Bangunan utama Pasanggerahan tersebut yang tersisa saat ini terletak di Jalan Veteran nomor 77, Kelurahan Warung Boto, Kementerian Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Dan kali ini kami akan membahas mengenai bangunan utama dari Warung Boto ini. Situs tersebut mulai dibangun oleh Gusti Raden Mas Sundoro ketika menjadi putra mahkota Hamengkubuwono I sampai dengan masa pemerintahnya memerintah Kesultanan. Pasanggerahan ini mulai dibangun sejak tahun 1711 Jawa atau 1785 Masehi. Layaknya tempat beristirahat bagi keluarga, Pasanggerahan Warung Boto dilengkapi dengan taman, segaran, kolam, dan kebun di sisi timur. Sementara di sisi barat merupakan kompleks bangunan berkamar dan dua kolam pemandian. Berdasarkan penelusuran berbagai literatur yang dilakukan oleh Noto Suroto, Hamengkubuwono I diketahui mendirikan keraton dengan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung eksistensi kekuasaan kerajaannya. Terkait kebijakan tersebut, Purwati menguraikan beberapa pembangunan yang dilakukan atas perintah dari Hamengkubuwono I, antara lain Jepuri atau benteng keliling yang berada di dalam keraton, dan Baluarti, yaitu benteng keliling yang berada di luar keraton, Pasanggerahan, Jagang, dan pemukiman bagi para abdi dalem. Situs Warung Boto atau Pasanggerahan Warung Boto memiliki arsitektur bangunan mirip dengan Istana Air Taman Sari. Ditemukannya sebuah mata air yang disebut Tak Umbul memberi petunjuk bahwa fungsi Pasanggerahan Warung Boto juga merupakan tempat mandi keluarga Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Situs Warung Boto biasa digunakan oleh masyarakat sekitar ataupun wisatawan untuk sekedar bersantai bersama teman, keluarga, dan bahkan digunakan sebagai tempat prewedding. Pengunjung dapat memasuki situs Warung Boto pada jam buka, yakni pukul 7 pagi hingga 4 sore. Baik masuk untuk berkunjung ataupun acara prewedding, pengelola situs Warung Boto tidak mengenakan biaya apapun. Namun, untuk parkir dikenakan biaya 3.000 untuk sepeda motor dan 10.000 untuk mobil. Pengunjung yang datang ke situs Warung Boto juga harus ikut serta menjaga bangunan cagar budaya dan tidak boleh merusaknya. Adakah larangan atau pantangan khusus bagi pengunjung di sini? Kalau larangan, iya mas. Ya cuma nanti perasaan cuma menjaga kesopanan. Kan ini kan masih peninggalan ya nanti masih tradisinya bisa. Nanti kalau misalkan jadi kan Solo kan kalau jalan tegak, kalau Jawa kan tegaknya. Makanya kalau prajurit harus tahu. Jadi menjaga kesopanan harus kesopanan. Nomor 2, apakah ada perawatan situs Warung Boto yang dilakukan secara rutin, Pak?
secara rutin iya mas. Ini semua kan udah termasuk udah tanggung jawab dari pemerintah. Jadi juga itu udah tangan tiap hari sudah. Tiap hari sudah termasuk masuk negara mas. Warung Boto ini apakah memiliki dampak dalam meningkatkan usaha Bapak? Ya gimana ya, Atau parai rame kalau mboten ngono Pak? ya cukup lah, nanti seteng aja. Berarti kalau ada rame-rame gitu suka ada yang mampir sini nggak? Iya. Pak? Ada. Pas rombongan ngoten ya Pak? Iya. Tapi selama pandemi, habis pandemi ini Turun. terus Oh, kerasa ya bedanya ya Pak? beda jauh. Oh, Sebelum pandemi itu agak sedikit. Kemudian tahun 2019 ini rame Pak. Selain pandemi terus tekan saat ini Ya, jadi selama pandemi, habis pandemi ini berkurangnya jauh. terus nopo enten hari-hari khusus pas niki rame ngoten Pak? Mboten enten hari khusus. Selama pandemi, habis pandemi kan. Mboten enten Kalau sebelumnya pandemi itu hari Sabtu Minggu ada Sabtu Minggu weekend ini rame ya Pak? agak mendingan. berarti nggak ada hari-hari tertentu tapi kalau ada rombongan ya rame gitu ya Pak? Ya. Tapi selama pandemi ini kosong loh, nggak ada rombongan. Terus dereng enten Pak iki. Dereng enten rombongan. Ya. Kalau Kak, kalau yang dulu tuh rombongannya kayak sekolah atau gimana gitu Pak? Biasanya dari luar kota, Mbak. Oh, Ujung juga. Malah luar kota ya? Dari sekolah, kalau dari kampus itu kan bulannya tertentu lah. Bulan-bulan tertentu kayak mau tutupan tahun itu dari sekolahan. Kalau dari mahasiswa kan paling bisa banyak. Saat mengunjungi situs Warung Boto, tentunya akan ditemukan berbagai spot kuliner di sekitar sana. Jika menginginkan kuliner khas warteg Jogja, di sebelah utara Warung Boto Anda bisa menemukan warung makan dan juga angkringan. Dan apabila Anda terus melaju ke arah selatan, Anda akan menemukan warung spesial sambal SS yang menyajikan berbagai macam masakan rumah dengan berbagai macam varian sambal. Tentunya, warung ini akan sangat cocok dengan lidah orang Indonesia yang menyukai makanan pedas dan juga mengenyangkan. Namun, apabila Anda hanya ingin sekedar nongkrong, mengerjakan pekerjaan, mengerjakan tugas, atau bersantai sembari menikmati hidangan kafe, Anda bisa mengunjungi Sasaka Cafe. Dari warung Super Sambal SS, Anda hanya perlu melaju ke arah selatan sampai di lampu merah persimpangan Jalan Veteran, Jalan Ki Penjawi, dan Jalan Gambira. Di depan Sasaka Cafe juga terdapat Masjid Darul Husna, sehingga Anda tidak perlu khawatir jika ingin mencari tempat untuk sholat. Anda juga bisa menemukan tempat rekreasi dan bersantai bersama keluarga di XT Square. XT Square terletak di Jalan Veteran, sehingga dari Masjid Darul Husna atau Sasaka Cafe, Anda hanya perlu berbelok kanan atau ke arah barat sejauh kurang lebih 550 meter. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Anda pergi ke Warung Boto, di sekitarnya terdapat banyak sekali spot-spot untuk beristirahat, bersantai, bahkan bersenang-senang bersama keluarga. Karena letaknya yang tidak jauh dari keramaian kota Jogja, Warung Boto dapat menjadi salah satu destinasi yang patut dikunjungi saat Anda berada di kota Yogyakarta. Warung Boto menjadi situs yang perlu kita jaga dan lestarikan keberadaannya. Sebagai pengunjung, alangkah baiknya kita menjaga wisata bersejarah yang kaya akan makna ini. Kebudayaan serta sejarah hanya akan lestari jika kita bangga akan keberadaan tempat bersejarah. Begitu pula Warung Boto akan selalu lestari jika kita mau menggaungkan potensi pariwisata dan ekonomi yang ada di sekitarnya.